guys, jadi di video kali ini ya ini udah masih siang ya. Oke, jadi gue pengen coba share dan ngajarin teman-teman juga. Oke, karena gue juga masih belajar juga, tapi gue at least gue tahu apa, gue kasih tau lah ya. Buat teman-teman nih yang stres di bursa, yang tiap kali ngejudi aja gitu loh, jantungan ya, ternyata kena diagnosa kena sakit jantung atau apa lama-lama gitu kan. Oke, mau tobat lah ya untuk biar better life gitu ya, biar kita ke jalan yang bener lah. Oke, nah jadi kalian tuh harusnya ngerti sih kenapa kalian retail tuh cuma jadi bulan-bulanan aja di bursa saham kita gitu loh. Dan kalian tuh cuman ya boleh bilang rantai makanan lah kita ngomong lah ya, oke. Dan itu memang ada yang bisa ditolong, nggak bisa ditolong juga gitu loh. Jadi memang udah nasibnya menjadi rantai makanan yang dimakan gitu loh. Oke, nah gue bakal kasih kalian tips dan hints ya. Ini gimana sih kita nganalisa GCG itu. Oke, jadi kalau di modul gue cuma simpel aja sih. Gue bisa beggar santai banget. Gue jalan-jalan bisa beggar dan sebagainya tanpa harus bilang modus-modus info A1 lah. Oh iya, mau terbang lah, ngepom-pom atau enggak. Itu receh sih. Itu cara-cara sampah receh. Nggak ada akhlaknya juga sih. A1 kita bikin sendiri di otak kita. Nggak usah diumbar-umbar kasih orang. Itu goblok sih menurut gue sih. Ya, oke, kita sebagai investor ya, lo tahu apa, kita diem aja gitu. Oke? Jadi anyway, gue bakal kasih kalian tahu tips cara seperti apa. Ya, analisa GCG. Pokoknya gue tuh 3 doang. GCG, mau bisnis dan valuasi. Udah itu aja. Simpel yang bisa membawa gue sampai bisa background kayak 5 perusahaan 1 tahun ini. Ya, nggak ngapa-ngapain aja pun. Seperti itu. Ya, apa sih cara sih? Jadi gini. Mungkin teman-teman ya, ini sebagai pemulaan aja ya. Teman-teman yang maksudnya belum ngeh lah kita ngomongnya. Kan kalau kita ini kan, gue ada kontennya tuh, gue ngajarin orang GCG kita ngomong ya. Secara ada step dan by stepnya gitu loh. Ada GCG kepentingan, politik, dan bisnis level 1, 2, bahkan bisa 3. Itu bisa kalian cek di gue punya membership ya. Kalau misalnya kalian mau lebih spesifik ya, lu pengen gue sentuhan tangan dingin gue ya lu mesti prefer sama gue. Oke, ya kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya ya. Bentar, kok masih hitam ini? Harusnya nih gue udah buka nih. Bentar. Nah, ini dia. Bentar ya. Kok gelap ya? Nah, ini dia. Oke guys, jadi kita bakal ngebahas ini ya, saham ini bukan saham sih, lebih tepatnya knowledge lah ya, ilmu pengetahuan. Jadi saham yang dipegang orang dalam tapi retail gak ngeh. Itu alasan kenapa kalian jadi bulan-bulanan. Bang, ini berarti bandar dong? Bukan. Kita nggak ada menganut prinsip bandar-bandaran, nggak ada itu. Negara maju itu ya, kayak gue pernah ke Singapura, gue cek di toko buku, nggak ada itu buku-buku ngajarin tentang tarik-tarik garis lah, bandar-bandara, kripto-kriptoan lah, nggak ada cuy. Di Singapura, ya gue pernah share di Telegram juga, gue langsung ke sana, langsung real life, gue foto, ini nggak ada buku kayak gitu. Di sana malah ngajarin orang jadi investor, value investing, buku-buku Warren Buffett, ya namanya juga kayak gitu lah ya. Berarti boleh dibilang buku itu memang cerminan dari rakyatnya juga sih gitu. SDM lah kita ngomong lah. Oke, jadi ya kalau di Singapura lah, itu mah negara maju, pemikiran semua investor sih. Ya, oke, tapi tenang. Hari ini kalian bakal jadi 1% dari sana. Oke, kita jadi 1% aja. Lain daripada lain tuh nggak apa-apa guys. Oke, let's go ya. Ini bagaimana sih? Tapi retail nggak ngeh ya. Jadi sebagai pembukaan, orang dalam ini adalah pengendali lebih tepatnya. Oke, jadi kayak contoh nih. Kita ya, ini bukan info satu atau apa ya, nggak butuh tuh, receh itu, sampah itu. Lo tuh bisa brainstorming. Brainstorming gue udah ngajarin juga sih di membership. Itu cara kita berpikir bagaimana, cara kita untuk mengelola, kita punya emosi juga, bagaimana kita bisa handle, kita analisa. Kita kayak harus one step ahead daripada GCG-nya gitu ya. Oke, kita masuk saja dulu. Kenapa investor wajib lihat orang dalam? Di pasar saham, harga bergerak dulu, berita nyusul belakangan. Orang dalam selalu lebih cepat. Investor pintar tidak cuma baca laporan keuangan, tapi baca siapa pegang kendali. Ini yang gue bilang GCG kepentingan, politik, atau bisnis. Ya level 1, 2, atau 3. Kalau biasa paling gampang itu level 3 gitu loh ya. Konglo lah, konglo yang udah tahu lah. Misalnya dia punya psikologi seperti apa ya. Mungkin sahamnya masih under value dan suatu saat ada kepentingan itu bakal dirallyin gitu loh. Jadi kan tuh kita tuh mesti mikir seperti itu. Jadi kita tuh cari tahu tuh saham-saham ini kenapa seperti ini gitu. Lo cari tahu dulu why gitu loh. Apa yang menyebabkan sahamnya seperti ini gitu. Biasanya tuh orang dalam sih, orang belakang sih, pengendali. Makanya kenapa gue bilang pengendali itu penting banget. Pak Lokeng selalu nyaranin kalian untuk selalu fokus ke GCG-nya sih. Ya, GCG itu penting banget. Oke? Itu contoh kasusnya di Bumi Resource ya. Pengendali lah, lu mesti tahu GCG seperti apa dulu. Makanya kenapa Pak Lokeng ngomong kan, ini pelajaran buat dia dan dia harus lebih cermat dalam menganalisa GCG. Ya berarti kalau yang gue observasi itu banyak, ada 3 kepentingan, politik, dan bisnis. Kalian harus bisa menentukan sendiri kayak sih. Cara bagaimana? Nah kalau kita kan mau bilang nih,
kayak mau ngecek GCG kayak limit lah bang, kita retail, kita bukan mayoritas dan sebagainya gitu loh. Bro, sis, ya kita punya medsos, lo bisa coba pakai aja IG atau LinkedIn, scrolling aja, cek tahu latar belakangnya apa gitu. Di medsos itu lebih enak lagi, lebih gampang. Gue lebih suka itu kalau nge-stalking direksinya sih atau pemilik perusahaannya sih. Jadi gue tahu dia punya gaya hidup seperti apa gitu. Karena gue tipe investor pengen tahu banget dia ini mau ngapain aja gitu. Dari sana kita tahu kepentingannya apa. Kita bisa langsung brainstorming. Udah mulai clear? Mungkin Palan ada bikin, bang, thank you banget ya bang ya. Gue udah mulai clear, gue udah mulai jelas nih. Tenang, masih belum selesai. Gue bakal berubah hidup kalian semua sih. Tenang aja ya. Sampai video ini selesai, kalian nonton terus, kalian bakal berubah. Ya? Gue lanjut. Yang mau tahu lebih banyak bisa datang ke live gue juga sih tiap malam sih. Ya tiap malam jam 7 gue udah nge-live kok. Sip, kita masuk dulu ya. Lanjut. Siapa yang disebut orang dalam? Orang dalam sama dengan pihak yang punya kontrol atau informasi strategis seperti pengendali atau pemilik mayoritas, direksi dan komisaris, grup bisnis besar di belakang layar, koneksi politik dan regulator. Mereka tidak cari cuan cepat tapi bangun posisi pelan-pelan. Jadi ini yang kalian nggak tahu, itu nama kadang-kadang sideway lah, kadang-kadang dia udah undervalue sideway. Ini satu contoh saham ya, emiten yang kita ngomong paling banyak retail takutin dan paling banyak retail maki-maki juga, tapi gue seneng banget dan gue suka banget karena gue udah mendalami banget dan bakal gue tuh admire banget sama bosnya dan bakal gue itu mengatakan bahwasannya gue tuh pingin banget ada koneksi sama dia gitu ya. Bukan lain lagi ya sahamnya emiten Thanos kita ngomongnya. Oke. Kenapa belum seperti itu? Karena gini, kalau memang kepentingannya itu bisa kelihatan punya tuh gitu loh. Ya, perusahaannya bagus. Ya, dia punya underlying aset bagus. Wah, oke, gak ada masalah. Laba besar, masih mencetak uang kita ngomong. Tapi kenapa nggak kemana-mana ya? Di situ-situ aja, itu kepentingan namanya. Dan lu itu mesti bisa ngeh itu bagaimana? Ya, bukalah IG-nya, kan dia punya IG. Dia punya IG loh. Lu lihat apa yang dilakukan. Tiap hari berbisnis, ketemu orang-orang penting. Itu ada hints-nya loh. Itu ada hints-nya loh. Kalian nggak ngeh kan? Itu makanya jangan jadi retail. Jadilah investor, kita jadi pebisnis. Beda ya, investor retail sama investor pebisnis. Kita ini pebisnis, bukan retail. Retail itu ikan teri soalnya. Sip, kita masuk ya. Ya, jadi pokoknya ini, kalian mesti mikir ya. Ini semua kalian cari tahu pokoknya. Oke, lanjut. Harga lama stagnan, ini tadi kita baru ngomong. Volume sepi tapi konsisten, tidak banyak dibahas influencer, PBV rendah atau valuasi ditekan, fundamental tidak rusak, tidak panik saat market jatuh, sahamnya membosankan tapi posisi sedang dibangun. Jadi itu namanya kalau misalnya kok gue selama observasi ini ya, gue suka observasi. Kalau gue tuh paling suka beli saham itu udah undervalue, stagnan, downtrend. Itu udah paling bagus sih. Gue tuh multi bagger semua dari sana semua. Gue tuh cari perusahaan-perusahaan yang gue rasa ini udah undervalue banget, downtrend parah, dan gue beli all in langsung. Gue hitung dia punya valuasi berapa dulu, gue bisa nentuin entry-nya berapa, apakah udah worth it atau enggak gue beli dengan valuasi sekarang ini. Jadi langsung gue sikat gitu. Multi baggernya gue setahun ini 5 kali. Ya. Jadi gede-gede pula atau 500% lah, 330 lah, 300%, rata-rata 300-400%. Saham itu gampang cuy, ya. Lanjut. Kenapa retail sering tidak ngeh? Karena retail tuh kejar saham rame, takut saham sepi, fokus grafik, lupa manusia. Ini nomor 3 penting sih. Tak sabar nunggu cerita terbuka. Orang yang justru beli saat tidak ada cerita. Ya, orang dalam justru beli saat tidak ada cerita, ya. Jadi pokoknya kalian itu nomor 3 tuh paling banyak sih. Terlalu fokus grafis sampai lupa manusia. Naas kan? Naas banget cuy. Makanya kalian tuh jangan terlalu gampang dipom-pom, jangan terlalu gampang diiming-imingi. Ya, mobil luar apa gitu. Fucking bullshit man, gak ada kayak gitu. Konglomerat beneran tuh gak ada flexing-flexingan kita ngomong gitu loh. Ya, kita tuh investor, jangan kepancing. Mindset. Lu itu mesti ada siapa yang lu pingin jadi gitu loh. Lu kalau misalnya pingin ada tokoh yang lu bikin admire banget lah gitu. Mungkin lu lihat Warren Buffett atau Pak Lo Keng Hong gitu loh. Even sekelas Thanos saja pun dia tuh nggak suka flexing cuy. Dia konglomerat loh. Gue nggak tahu kenapa kalian tuh ngehit banget karena sahamnya gerak aja. Itu kalian tuh konyol sih, otak kalian tuh udah bermasalah sih menurut gue sih. Kalau kalian yang sampai maki-maki direksi, nyumpah-nyumpahin direksi, otak kalian udah salah sih. Itu kegoblokan yang paling hakiki yang pernah gue lihat sih. No wonder gimana kita mau maju. Makanya kenapa gue di sini gue bantuin kalian. Kita jadi 1%. Oke, 1% orang-orang yang pikiran maju biar kita bisa bantuin teman-teman kita yang lain juga. Ya, biar lebih sejahtera lah hidupnya, oke?
Nah ini kita ngomong dulu nih, kejar saham rame ini udah selalu rame, ini FOMO nih. Takut saham sepi, ini nggak ngerti apa-apa tapi udah takut. Tapi nomor 3 ini paling parah sih. Ingat loh, di belakang saham itu ada perusahaan, ada bisnis. Di balik bisnis ada apa? Ada orang. Gila kan? Gua sampai hari ini selalu bilang sama teman-teman, baik di private gua, membership YouTube gua, ataupun di live gua itu nggak pernah ngajarin teman-teman untuk beli saham. Tapi kita beli bisnis. Oke? Kita beli bisnis, bukan beli saham. Mindset seperti itu kita harus punya. Kita hold saham bisa sampai 10 tahun. 10 bakal lebih nggak apa-apa. Gua ladenin sini. Oke? Kenapa? Kalau lu nggak bisa megang saham sama 10 tahun, jangan berharap lu bisa megang saham sama 10 menit, kita ngomong seperti itu. Ya? Oke? Lanjut. Kenapa 10 tahun? Nanti karena lama-lama kalau pemikiran udah mulai terbuka, udah mulai wise, jam terbang udah mulai tinggi, lu pasti ngerti lah. Oke? Gue selalu udah ngerencana kata-kata Warren Buffett juga sih. Ada makna di dalam itu. Oke? Dan sekarang gue mau kalian bikin PR itu ya. Beda bandar sama orang dalam ini. Bandar itu mainnya cepet, pompa harga, cari likuiditas, jual ke retail. Orang dalam itu mainnya sabar, bangun posisi, cari kontrol, dan pegang jangka panjang. Jadi itu dua orang berbeda ya. Pengendali sama bandar itu beda guys. Ya, dan banyak orang terkecoh di sini. Orang dalam itu pebisnis, bandar itu trader. Beda. Bandar tuh banyak, bisa equity fund. Karena gue dulu pernah encounter sama bandar sih. Gue tahu banyak sih. Alasan gue tuh selalu warningin teman-teman karena gue tahu karena nggak bakal bisa menang. Tapi kalau value investing, kita menang telak sih. Oke, jadilah investor. Ya, lanjut. Karena bandar takut sama value investor. Hal yang harus dicek investor ya, ini hal yang harus dicek investor. Struktur kepemilikan, siapa pengendalinya, grup bisnis apa, pernah sukses di emiten lain nggak? Nah, lu mesti ngerti dulu. Kalau misalkan ini perusahaan contoh nih, grup saham Konglo nih, kita ngomong nih, kepentingan politik bisnis semua, dihajar semua, tiba-tiba dia akuisisi perusahaan lain. Jackpot itu kan perusahaan yang sebelah itu kan pasti bakal ada kepentingan juga jadinya, karena dia kepentingan dan politik juga gitu loh. Ada isu politik baru rally gitu semua. Nah, pengendali itu penting banget, karena itu adalah jantung sih. Oke, jantung dari bisnis dan perusahaan adalah pengendali. Perusahaan bisa bangkrut, kenapa? Karena kelalaian pengendali. Nggak bisa perusahaan tiba-tiba bangkrut tanpa ada orang di dalamnya. Makanya gue bilang, terlalu fokus grafik sampai lupa manusia kalian. Kita sih masih sadar manusia cuy. Kita tuh selalu grounded. Baru nggak kan? Mungkin sama itu teman-teman angkuh, fokus grafik mulu. Itu angkuh cuy. Lu lupa manusia, lupa daratan kita ngomong. Again, kita masih tapak, kaki kita masih napak di tanah. Oke? Agak ketus ya guys ya, cuman ini buat kepentingan teman-teman juga, baiknya di teman-teman juga. Oke, lanjut ya. B, aksi korporasi diam-diam ya. Reissue, akuisisi, restrukturisasi, capek susah tapi sepi berita. Ini sering awal cerita berita besar kita ngomong. Ini di mata orang tuh biasa nggak seksi gitu loh. Karena kenapa? Sampai nggak kemana-mana gitu loh. Orang bakal nggak. Kalau kita mah sebelum ini terjadi kita udah tahu semua. Nggak butuh itu kita kenal orang dalam, nggak butuh itu kita punya info satu. Pakai otak, buka annual report, baca laporan keuangan, cari yang something yang suspek, yang kayak sus banget, lu kembangin dari sana. Ada yang aneh gitu loh. Ya, tipsnya, baca laporan keuangan selalu dari belakang. Oke, yang konsolidasi ya. Kalau dari buku The Intelligent Investor dikatakan bahwasannya biasakan baca laporan keuangan dari belakang. Kalau gue sih memang udah dari belakang terus. Ya, again lah, jam terbang gue mungkin lebih tinggi daripada kalian gitu loh. Ya. Tapi teman-teman juga bakal di posisi seperti ini juga nanti. Teman-teman bakal bisa mikir lebih jauh lagi, lebih wise lagi nanti. Oke. Mungkin teman-teman bilang lagi nih, Bang, lu makin lama makin keren ya. Gue cuman melakukan tugas gue sih. Ya, karena gue itu, idola gue itu Warren Buffett, Pak Lo Keng Hong. Mereka tuh nggak bosan untuk edukasi, share apa yang mereka tahu, meskipun kita dicela, dikatakan cetek, dikatakan kaku dan sebagainya. Gak peduli sih, karena kita udah ada hasil. Hidup tenang, santai, gue jalan-jalan lagi. Setiap kali gue ke airport pasti saham gue terbang. Gue gak tau kenapa sih, kayak gue mesti bolak-balik jalan-jalan sih. Ngeri banget ya. Lanjut. Pergerakan orang dalam, tambah kepemilikan, tidak jual saat harga rendah.
tetap pegang di krisis. Diam sama dengan percaya, itu dia. Jadi biasa seperti itu. Nah, ini kalian harusnya nggak deh. Pokoknya contoh saham itu adalah saham-saham seperti grup Thanos lah. Salah satunya Timestone ya. Udah dapat semua kan? Tambah kepemilikan. Yang mana kita mau eksekusi, yang mana dia fokus. Itu ada nama strategi dalam bisnis, itu namanya smoke screen. Ya, smoke screen itu adalah pengecoh. Kalian retail itu suka terkecoh sama harga saham, berita-berita FOMO gitu semua. Di belakang sebagai pengendali, gue bakal pakai eksekusi apa yang gue mau, biar kalian gak ganggu gue. Kita mau dari awal udah tahu. Oke. Ini kalian mesti ngeh ya. Kesalahan besar investor pemula apa saja? Gue kasih tau kalian. Takut saham sepi, nunggu viral dulu, masuk pas cerita sudah ramai, beli karena kata orang, bukan karena siapa di baliknya. Lu perlu dipercaya orang mau pom-pom daripada orang ngendalin perusahaan. Itu gila, geblek sih menurut gue sih. Ibarat kata gini, gue suruh kalian makan tai, kalian makan tai. Lu tahu nggak makan tai itu bikin sehat loh? Lu tahu tai itu jorok, gak ada gizinya. Tapi gue bilang ternyata makan tai itu ada vitamin, lu makan tai. Emosi kalian kan? Udah mulai emosi kalian kan? Kesel kalian kan? Ya udah, itu saatnya kalian berubah. Itu kalian udah mulai tobat. Kalian tuh udah mulai sadar. Pemikiran kalian udah mulai bijak. Oke, ini biar kalian ini boleh bilang kayak konten kalian ini lebih ke antivirus ya, untuk biar kalian nggak dipom-pom orang sih. Untuk ngejaga duit kalian juga sih. Ya, entar berdali-dali itu orang-orang kayak gitu bilang apa? Lah, tekan tombol buy dan sell kan kalian. Biasa orang tuh kayak gitu tuh. Oknum-oknum yang kemopom tuh bakal ngomongin kayak gitu. Yang salah jadi kalian sendiri jadi gitu, ya. Again, kalian kok dipom-pom, kalian tuh nggak salah, tapi kalian bodoh. Ya, kalian cuma kurang literasi dan kalian tuh butuh ada yang support. Kalian tuh butuh ada yang bisa bantuin lurusin. Tenang, gue di sini sebagai teman kalian, gue bakal bantuin kalian. Oke, semoga konten-konten gue bisa bantuin kalian sih. Kalau memang mau coba lebih dalam ya, pelajari modul gue itu di membership ada juga. Ya, YouTube, membership YouTube. Kalau enggak, ada tiap malam datang live gue aja gitu, jam 7 malam. Kalau enggak ya lu kok memang mau lebih tangan dingin gue ya lu private. Gue privatein lu gitu aja sih. Tapi terserah kalian lah, enak di kalian di mana aja lah ya. Oke, lanjut. Mental investor yang benar ya. Kalau saham ini dipegang orang dalam, kenapa gue harus takut? Investor ikut orang kuat. Investor ikut orang kuat, bukan ikut keramaian. Kita mah kayak gitu. Kita rasa di GCG kuat ya kita ikut lah. Kita nggak ikut orang dalam. Kita ikut GCG, pengendali siapa? Kita nggak ikut bandar-bandar. Kita nggak ikut pemegang saham besar. Kita ikut orang dalamnya. GCG memang seperti itu. Kenapa gue tuh suka banget sama grup Thanos? Gue saking mendalami sampai gue admire. Dan gue merasa dia tuh memang bener-bener konglo. Dan banyak yang bisa gue pelajari dari dia juga. That's the real businessman. Wonderful man. Good banget sih. Kenapa? Konglo gini ya. Ketika kita mengikuti konglo, kita bakal jadi konglo juga cuy. Tapi bukan main ya, tapi invest. Kita manfaatin peluang. Oke? Bukan tebak-tebak harga. Ingat, lu tebak-tebak harga, lu pasti lupa manusia. Lupa manusia, tandanya apa? Angkuh, sombong, songong. Udah rugi, cut loss semua jadi songong. Lupa daratan. Janganlah jadi orang yang seperti itu. Stay humble, ya, stay low profile. Oke. Jangan pernah suka pamer-pamer profit lah. Nggak takut kalian. Pak Lok yang ini udah ngomong loh. Orang suka pamer profit, kalau lu ketemu orang yang baik, diincar nanti kan. Ngeri kan. Pamer terus profit, di stream dia apa? Kau kira dunia ini nggak canggih? Udah canggih loh. Pakai satelit bisa lacak kalian loh. Serem kan? Pamer terus profit. Ngeri loh. Gua sampai kapanmu nggak bakal pamer profit. Lu mau ada orang mancing gua pun gua nggak bakal pamer. Fuck it. Oke. Baik, lanjut. Resiko yang harus dipahami. Butuh waktu, tidak cocok buat trader. Harga bisa lama tapi tidak bergerak. Perlu mental dan riset, tapi imbalannya asimetris. Dan ini gue udah alamin semua dan here I am. Pengalaman gue makin banyak. Saksi mata banyak banget. Teman-teman di live juga sering datang. Yang membership dan yang private juga saksi mata semua. Mereka tahu portfolio gue berapa, apa aja gue beli, dan gue beli di tempat juga. Di average berapa gue juga beli. Dan boom,
Ya paling cepet ya Digimon ya. Digimon sama si Arman. Digimon gue bulan 5 gue beli. 7 bulan kemudian beggar. Si tidur aja bangun-bangun. Beggar udah. Tapi banyak sih, baik teman-teman yang juga ngeh juga soal itu, udah mulai ngeh. Mereka yang mungkin ikutin gue punya pemikiran juga, dan mereka kembangin sendiri lagi, dan mereka sadar, oh benar nih kata gue gitu loh. Mereka coba selidiki lagi, bener ya bang ya gitu kan. Mereka juga ada manfaatin kesempatan, dan gue seneng sih teman-teman juga banyak beggar sih gitu loh. Ya oke, good job. Ya banyak sih, gue jujur aja gue bilang baik teman-teman yang udah berubah juga cara pola pikirnya, mereka juga cara mengambil peluang gimana juga udah pada. Gue sih seneng sih. Jadi gue punya edukasi dan share gue tuh bermanfaat buat teman-teman sih. Oke, jadi gue juga pantau kalian punya keperkembangan ya. Lanjut. Ini terakhir buat kalian. Saham terbaik sering terlihat paling membosankan. Dan saham paling berbahaya sering terlihat paling ramai. Oke, ini kutipan dari gue buat kalian. Ingat di otak kalian ya. Saham terbaik paling sering itu terlihat membosankan. Gak ada yang enak cuy. Menunggu itu bosan cuy. Oke, itu investasi yang benar. Tapi kalau kalian menganggap investasi itu menyenangkan, ada yang salah dengan pola pikir kalian. Oke? Justru yang ramai itu berbahaya. Iya. Ya analogi aja gini lah ya. Tempat yang sepi, sunyi, santai, orang seadanya, itu lebih enak kan? Nyaman. Oke, duduk mau berapa lama. Lu tempat keramaian, bisa jadi lu dicopet. Bisa jadi lu lagi ditodong pakai pisau. Jalan gak lu? Bisa jadi lu udah apa-apain gitu loh. Jadi anyway, itu analogi aja sih. Dari analogi publik aja pun itu udah realistik banget. Ya, oke. So semoga bermanfaat kutipan gue buat kalian semua, teman-teman di sini, teman-teman investor, teman-teman yang udah mulai taubat dan udah mulai sadar dan mulai bijak. I know you guys can. Welcome to 1%, dan teman-teman, gue benar dijamin kalian bakal berubah setelah video ini juga. Ya. Nantikan video-video selanjutnya. Oke?